Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustadz Wasis Wiharso, Sarjana Hukum Islam SAI, yang telah hadir dan nanti akan mengisi kajian rutin kita pada malam hari ini. Tidak lupa yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah serta pimpinan ranting Aisyah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama hadir untuk mengikuti kegiatan kajian rutin dengan tema ini pas sekali nih, menghadapi Idul Adha dengan tema fikih kurban, tata cara penyembelian dan penanganan daging. Insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Wasis Wiharso selaku Juleha. Juleha ini kalau nggak salah juru sembelih halal. Bukan juru sembelih hewan gitu, tapi juru sembelih halal. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita atas berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan, dan semoga kehadiran kita semua pada malam hari ini menambah tholabul ilmi kita, bisa menambah pemahaman kita nanti tentang fikih kurban. Salawat dan salam tidak lupa kita sajukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajarannya dan kita harapkan sahabatnya di yaumil akhir. Marilah Bapak Ibu kita mulai acara kajian pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi kajian kita pada malam hari ini. Dan mohon doanya Bapak Ibu untuk Ustadz kita, Ustadz Mimin. Beliau kemarin baru sakit, sehingga mohon doanya Bapak Ibu biar segera pulih kembali, bisa mengisi kajian rutin di Gumiwang. Sehingga pada malam hari ini mendadak tadi saya menghubungi Ustadz Wasis. Alhamdulillah, walaupun beliau sedang rapat di PDM, saya minta tolong karena kalau tidak diisi dia udah hari sini ini kecewa sih, harus ada yang mengisi, dan beliau alhamdulillah bersedia. Jazakallah untuk Ustadz Wasis. Dan saya cukup sekian. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Ustadz Wasis kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaramin, pimpinan ranting Muhammadiyah Gumiwang yang kami hormati, pimpinan Aisyah, juga jajaran ortomnya pemuda Muhammadiyah, dan juga jamaah malam Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Puji syukur di malam hari ini kita bersama-sama melanjutkan ta'lim kita di bulan Dzul Qa'dah dalam maning Dzul Hijjah. Walaupun Dzul Qa'dah tapi sudah pada berangkat haji karena Banjarnegara kloter pertama.
Jadi gelombang pertama, kloter 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan sehat ya, wonten Bapak keluarganya yang berangkat. Moga-moga sehat dan bisa menjalankan ibadah kembali ke tanah air dengan sehat, walafiat, mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Nah, tema kali ini adalah tentang fikih kurban. Ini sebenarnya materi ini cukup panjang. Jadi saya mengikuti diklat ini, diklat pelatihan sertifikasi sembelih halal itu di Banjarnegara 2 hari, di Purwokerto 3 hari, 2 hari 1 malam. Jadi itu dan biayanya mahal Ibu. Jadi kalau pengen dapat Serkom berstandar BNSP itu biayanya kurang lebih 3,5 juta sampai dengan 4 juta. Ada yang tukang jagal sini Pak? Tukang jagal, tukang nyembelih. Tukang jagal, bayarannya pinten Pak? Bayarannya lillahi ta'ala. Jadi Serkom itu memang mahal bagus. Sekarang itu sertifikasi halal itu mahal. Jadi yang namanya ilmu itu mahal harganya. Jadi memang kalau di luar negeri tukang jagal itu gajinya 10 juta, 15 juta, bahkan ada yang sampai 25 juta. Itu tukang jagal. Memang tukang jagal yang profesional. Nah, karena kelasnya dewan kalau tukang jagal tahunan, biar mesti kalau perintah ya, medisarku 4,5 juta ya rugi. Jadi jangan cukup mengikuti pelatihan-pelatihan kecil kayak gini aja lah, ini sekedar untuk wawasan. Dan nanti kalau pengen meningkat lagi ikut sertifikasi nanti Serkom itu menjadi juru sembelih profesional. Dan jangan walaupun orang profesional paling orang yang ngerti lah, paham nyembelih ya, ngerti syarat rukunnya tukang jagal, nanti tata cara nyembelih sing bener. Baik. Dan saya masih aktif di Juleha, juru sembelih halal. Ini salah satu dari praktek saya waktu di RPH. Jadi saya setiap hari-hari tertentu biasa ke RPH, rumah potong hewan di Banjarnegara itu. Jam 2 saya berangkat dari rumah, nanti nyembelih. Untuk apa? Untuk mengasah kemampuan. Dan sembelih tahunan kadang sok lalen ya. Masalah orang bismillah. Baik. Tema adalah tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Nanti kalau memang waktunya tidak cukup ya nanti bisa disambung di lain kesempatan karena memang panjang. Oh, kalau sekaligus nanti malah dengan bingung ya. Jadi tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak ketemu Rasul, tidak melihat Rasul, tapi kita bisa membaca dari sirah, dari perjalanan beliau ketika bagaimana beliau menyembelih, bagaimana beliau memperlakukan hewan itu dikolaborasikan dengan kesehatan hewan, karena itu penting. Nah, ini dasar perintah berkorban itu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 2. Yo baca, a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayatnya pendek tapi tidak banyak orang yang bisa melaksanakannya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu sekalian nikmat yang begitu besar. Jajal wong semene sing pada menjadi ngabdan syakur, hamba sing bersyukur itu bisa dihitung dengan jari kita. Wong sing kadang wong sugih ora mesti gelem bersyukur. Pamaning sing ora sugih. Wah, si pendian wong duit akeh ya. Tai yang urip penak. Juga hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad, man siapa kana lahu sangatan, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, falam yudhi, tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Tegasnya apa? Kowe sholat ngawan bengi, esok sore
gedene kon korban setahun pisan, ing hale dheweke duwe duit nggo tuku kambing, nggo tuku sapi, nggo korban, duwe kewan sing bisa dikorbanakan untuk pitik ya, pitik karena itu korban. Ya dari pitik kalau pitik orang bisa ya. Yang saya disyariatkan itu kambingnya punya atau punya sapi, punya kerbau, punya onta dan sejenisnya yang bisa dijadikan korban. Falam yudhahi kok eman-eman korban, duitnya mending gue tuku mobil, gue bangun rumah. Jadi tuku mobil nyicil 100 juta tayang, ning korban setahun sepisan, arongnya iya. Itu nanti kata Rasul itu, fala yaqrabanna musallana, kowe nggo ngapa salat dina mengi gedene kon korban be eman ing hale dheweke duwe punya kemampu. Nah kalau mampu sih urusan sudah bebas dari hukum, dia tidak mampu. Jadi korban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Bahkan beberapa ulama ada yang mewajibkan. Wajib bagi yang sudah mampu, sunnah bagi yang memang ya belum mampu, tapi memang kalau ada upaya dia akan bisa mampu, maka dianjurkan untuk ini kalau kita melihat dari pengertian. Jadi kurban itu dari bahasa Arab qoroba yaqrubu qurbana, yang artinya adalah dekat. Jadi secara syariat kurban berarti menyembelih hewan kurban tertentu pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan pada hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Tanggal nyembelih tanggal 15 ya itu kurban wis syukuran. Dan dilaksanakan setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Urung sholat Idul Adha dilakoni burung wis disembelih. Barang itu korban, barang syukuran. Hukumnya ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Jadi wajib itu bagi mereka yang memang sudah mampu. Jadi mobilnya akeh, ya umaya apik, gajinya puluhan juta lah, kotone mampu lah. Korban dan korban itu nanti jadi dimurkai Allah. Sunnah bagi yang harus disunahkan bisa dilaksanakan. Jadi kebanyakan nih yang di Indonesia para ulama-ulama lebih ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Oleh karena itu, dan korban itu adalah ibadah yang tidak hanya dimensi hablum minallah, tapi juga dimensi hablum minannas. Ibadahnya karena Allah, tapi manfaatnya hablum minannas. Karena apa? Dari korban itu diantaranya sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk keluarga atau kerabat dekat, sepertiganya untuk halayak saudara-saudara. Jadi artinya sahibul korban boleh mengambil maksimal sepertiga dari hewan korban. Jadi misalnya sapi satu ya diambil sepertiganya. Loh orang juga tak olih banget. Saya penyuluh agama itu setiap tahun korban, dan kita korban nggak mengambil 1 rupiah pun. Jadi beli sapi nanti tempatkan di daerah terpencil di Kalitengah apa di Sembir, Wayu Bimo, daerah-daerah yang tidak ada korban sudah kita sembelih, kemudian mereka yang suruh yang ngurus dagingnya sendiri. Habis itu kita pulang. Nah kalau seperti itu ya boleh. Kalau mengambil boleh, tapi maksimal tidak boleh melebihi dari 1/3. Itu sunnahnya. Tujuannya kan untuk disedekahkan ya. Nah kalau kayak kakeknya orang itu sedekah syukuran. Jadi ibadah itu tidak hanya hablum minallah pada Allah, tapi juga melatih mengasah kepekaan sosial. Kasihilah yang di bumi, maka yang di langit Allah beserta para malaikat akan mengasihimu. Jadi artinya kalau kita senang memberi sedekah kepada orang lain, itu Allah akan mengasihi kita. Rizki kita itu akan senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sekhawatir kurban abang tahun ya bangkrut ilmu matematikamu, matematik Gusti Allah ora bakal bangkrut. Jangan pisau ya tembatur satu desa, satu ranting Muhammadiyah yang korbannya berapa ton itu,
7 ton lebih itu. 7 ton itu kenapa dalam satu keluarga itu bisa 1, 2 tidak hanya kambing tapi juga sapi, luar biasa. Dan itu disedekahkan tidak untuk masyarakat Batur. Mari ngono kali ajir ya sembir ya kali tengah betul ngono Semawangi ngono kayak wadas lintang. Terus rebilan kabeh, masyaallah. Itu dari Batur. Dibagi Dagingnya. korban. Nih ya harus sing dia bobek nih. Ya ora apa-apa ya bagian. Berarti memang harus berkorban. Korban. Melatih kesabaran. Dan yang ketiga adalah bergembira. Karena bergembira itu untuk siapa? Para fakir dan miskin. Karena hari raya itu adalah hari raya kurban, betul-betul merupakan saat-saat bergembira. Ketemu orang putu, nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih wadus, wah senang rasanya itu. Jadi senang memberi dan memberikan pelayanan kepada orang yang lain. Nah, ini langsung ke materinya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu salah satu perawi hadis yang thiqah. Thiqah itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Hadisnya dan beliau tidak pernah berbohong. Perawi hadis 1 kali berbohong saja hadisnya mardud atau madu lemah. Ini Ibnu Abbas. Kami pernah bersama-sama Rasulullah dalam satu perjalanan. Ketika itu datang hari raya Adha, hari raya kurban. Maka kami bersama-sama menyembelih seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Ini jadi untuk hadisnya. Lho kok nek sapi ditumpaki wong 7 apa ora mlekeso ora sami ngene. Ini memang syariatnya seperti itu. Boleh satu sapi untuk 1 orang, boleh 2 orang, 3, 4, 5 maksimal 7. Unta demikian 1, 2, 3 maksimal 10 orang. Kemudian untuk kambing maksimal 1 orang. Lah kowe nek arisan apa oli ning sing penting gantian. Aja ki korban wong 30. Jadi kalau yang korban sapi wong 30 ya diundi maksimal 7 orang. Nah, nanti tahun berikutnya kan sama. Itu orang yang merden apa yang sumbang surung apa pakai. Jadi disumbang ya, disurung ya. Tapi kan esensinya kan karena apa? Ketika kita mengumpulkan uang sampai 20 juta itu kadang sok mandan angel nabung itu angelnya agar ditariki terus semending insyaallah akan terasa. Nah, ini tata cara menyembelih. Dari Jabir bin Abdullah salat Idul Adha bersama Rasulullah di musola. Musola itu bukan ini ya, bukan masjid itu yang kita sholat jamaah itu bukan. Musola itu tempat yang lapang. Jadi di tanah yang terbuka. Rasulullah pernah melaksanakan sholat Idain, baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hanya beberapa kali di masjid karena hujan. Lebih banyak di tanah lapang terbuka. Maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Id di tanah lapang selama cuacanya bagus atau mendukung. Nah, rutin gede ya masjid. Lalu beliau selesai berkhutbah lalu turun dari mimbar, maka didatanglah seekor gibas. Gibas itu ya bandot lah, kambing besar. Maka didatangkan seekor gibas lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau dan beliau mengucapkan Bismillahi wallahu akbar atau Bismillahi Allahu akbar. Bismillah dengan menyebut asma Allah, Allah Akbar, Allah yang maha besar. Kemudian beliau berkata, Hada anni wa ammal lam yudahi min ummati. Dengan nama Allah yang maha besar, kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Inilah yang menjadi dasar ketika kita berkorban. Boleh nggak satu keluarga berkorban untuk satu keluarga? Boleh. Jangankan satu keluarga, Rasulullah saja berkorban untuk dirinya dan seluruh umatnya yang mereka tidak mampu berkorban. Inilah juga yang menjadi dasar kenapa korban itu menjadi sunnah muakkadah. Artinya apa? Dianjurkan. Nah, orang mampu ya wis dikorbanan Rasulullah
banget tresnane Kanjeng Nabi maring umatnya, khususnya umatnya sing ora duwe sing fakir miskin. Nek jeneng itu potongan suki-suki kok. Potongane dari kurang jahitane tok. Ya insyaallah iki korban kabeh insyaallah. Jadi doanya apa? Bismillahi wallahu akbar. Nanti syarat Islam tentang ibadah kurban. Jadi ada berapa syarat? Ibadah kurban itu harus memenuhi syarat. Satu, syarat jenis ternaknya. Jadi ternak yang boleh dikorbankan ya sudah ditentukan. Kambing, sapi, onta atau kerbau juga boleh. Jadi duwe terwelu nganti 1000 korban iki daging padha karo ora kalah karo wedhus. Ukurannya itu apa daging yang tahu sih kayak wedhus ini empuk banget ya apa celeng padahal terus mau berceleng ya maringana setana rongge gede banget ya korban ini ora bisa. Korban itu binatang yang kemudian apa? Memenuhi syarat umurnya. Kemudian yang ketiga memenuhi syarat kesehatannya, dan yang keempat memenuhi syarat waktu penyembelihan. Nah, kita terangkan satu persatu ya. Ini jenis ternak. Nah, jenis udhiyah itu kambing, domba, sapi, kerbau, unta atau sejenisnya. Jenis lain seperti ayam, itik, angsa tidak sah. Apalagi binatang haram, babi, anjing dan sejenisnya. Kambing atau domba satu ekor untuk satu orang atau keluarga atau sekelompok masyarakat. Sapi atau kerbau untuk maksimal 7 orang atau 7 keluarga. Unta, satu unta untuk maksimal 10 orang atau 10 keluarga. Ibadah kurban dannya tidak di atas namakan anggota keluarga secara bergiliran, namun sebenarnya di atas namakan satu keluarga. Ini sih pendapat gitulah ya. Boleh kan? Jangan misalnya ini keluarganya apa derajat misalnya ini ya boleh-boleh saja, tapi ya kalau karena kadang karena kambing cuma satu orang gitu. Jadi atas namanya Pak si A dan keluarganya itu udah boleh. Yang tepat kurban diniatkan untuk satu keluarga. Ini menurut Asy-Syaukani ya. Tapi kalau mau sendiri juga nggak masalah. Ini kan pendapat fikih. Ini sama ya. Nah ini yang Rasulullah kenapa korban boleh keluarga itu dana itu. Dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka makan kurban tersebut dan memberikan makan itu untuk yang lainnya. Ini hadis Tirmidzi ayat nomor hadis 1505 dan Ibnu Majah 3147. Ini beberapa hadis. Nah, yang kedua, syarat umurnya. Kalau untuk sapi itu dari unta ya, unta itu minimal 5 tahun. Untuk sapi atau kerbau minimal 2 tahun. Untuk kambing atau domba maksimal atau minimal bukan maksimal ya, minimal 1,5 tahun. Itu kira-kira ya sudah poel. Untune wis poel. Wis udu gigi susu tapi gigi yang keras. Dari Jabir Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musnah, terkecuali jika kalian sukar memperolehnya. Musnah itu yang memang sudah cukup umur, kecuali darurat, karena tidak ada hewan selain itu boleh disembelih. Sekarang kalau jenis sapi apa yang besar itu apa ya? Nah, sapu metal itu. Sapu metal itu yang 17 juta, 20 juta itu pedet, itu gede banget Pak. Tapi umurnya belum
belum genap 1 tahun itu, karena memang bongsor. Jadi jangan memandang besarnya, tapi juga umurnya, usianya harus sudah memenuhi syarat. Nih giginya sudah well, atau ini sudah berganti gigi, bukan gigi susu tapi gigi yang kuat. Yang ketiga, syarat kesehatan ternak. Hewan ternak untuk kurban hendaknya dipilih yang sehat, kuat, tidak lemah, normal, tidak sakit, apalagi sakit yang menular, dan tidak ada cacat fisiknya. Jadi kewan ya sing aja gering, nggo korban malah sapi gering, pedus gering mau mlaku be kaya rubuh. Dan siap dipangan apa nih lumayan nih balungnya kena gawe sop dipangan keol diomani sing ngudune langka dimari kiwe melayu teman bareng kiwe baru gari lara untu. Jadi yang banyak dagingnya, kemudian sehat badannya, tidak cacat fisiknya. Pak, kalau hewan majir cacat enggak? Majir itu tidak tergolong hewan cacat, jadi boleh untuk dikorbankan. Dia majir pedus wadon ya boleh. Kambing perempuan atau wadon boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah yang laki-laki. Pun juga dengan jantan, juga dengan sapi. Sapi wadon oleh korban, tapi melanggar hukum undang-undang ruminansia. Jadi undang-undangnya gitu. Jadi jangan menyembelih sapi betina, walaupun regane pun mereng ya. Angger nggo tuku sing wadon, sing lanang oli cilik, sing wadon oli gede. Tapi itu melanggar. Kenapa? Kalau nanti yang betina disembelih, lah mau sing arep anak siapa? Yang melahirkan yang mana kan yang perempuan itu, yang betina. Dan kalau nanti yang betina habis, akhirnya kita tidak bisa siklus atau pertumbuhan sapi itu menjadi tidak dinamis. Nanti jadi sapinya impor, maring Cina, maring Australia. Lah sapi kok kadang-kadang bisa penyakitnya. Jadi malah darurat menjadi madaratnya lebih banyak. Jadi yang sehat. Nah ini hewan empat macam hewan yang tidak sah dijadikan korban, yaitu yang matanya jelas-jelas buta, picek. Kalau juling kategori cacat ya. Iya, cacat ya, yang normal. Jelas-jelas buta, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit, misalnya kena lato-lato. Terus apalagi itu PMK ya, konek mulut ya menular, itu juga bahaya. Kemudian yang kakinya jelas-jelas pincang, gila melakukan bis tinglung ini. Lah melakukan sinu itu korban. Lagi kepriwe nek kon tinglunge nang lokasi mudhun kang mobil kok terusan teol. Lah itu kalau memang sudah darurat, boleh disuruh menus kuanane wis disembelih karena kondisi darurat. Pengen kok morning boleh menawarin anak boleh sapi morning lagi panitia wis gawe apa ayam, wis gawe kupat, malah ditunda. Itu karena darurat itu diperbolehkan. Makanya perlakuan kepada hewan itu yang makruf, yang baik. Karena gimana sapi diseribung? Singkir suara zamane sapi diserimpung. Itu ada metodenya, nanti kita lihat ya, caranya menjatuhkan sapi yang baik. Dan yang badannya kurus, sapi gering, kudus gering, aja mau korban. Golek sing lemu, ora susah ngider-ider mau sing murah. Korban golek sing murah, swarga benjaluk Firdaus man, swarga wis tertinggi, korbane sing murah. Adanya kelas itu surga dia kelas murah. Mangemperan. Jadi kalau urusan ibadah yang terbaik, kurban yang terbaik, sapi yang terbaik. Jadi urusan ibadah itu aja dia lah. Ya jadi lagi mau kiri-kiri ya dia.
selanjutnya, tadi sudah sampai ya. Waktu penyembelihannya. Saat menyembelih hewan kurban itu adalah hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Lho gue nek badane beda mrige. Wis pokoke urusane sementing tanggal 10. Sing miyakini tanggal 10 dina Jumat. Besok kayaknya mungkin hari Jumat gitu. Karena nanti biasanya Mekah itu kalau Haji Akbar itu pasti akan mengejar Haji Akbar. Jadi karena penentuannya memang di Mekah itu memang kerajaan itu, jadi memang politis. Jadi yang menentukan adalah pemerintah. Beda dengan Indonesia. Ada sidang isbat kemarin waktu pas Ramadan itu banyak yang kecele itu. Muhammadiyah sudah menentukan awal Ramadan pemerintah nunggu sidang isbat begitu terawih nyongki terawih kayak temen kok kandun gimana anu nginggil dereng terawih ndak perlu lagu puasa anu mboten ngertos jere urung jebule Menteri Agama menerangkan puasa besok lah mau pada kecele. Jadi tanggal 10 dan hari tanggal 11, 12 dan 13. Jadi nek ora duwe duit turun teng dari korban tanggal 10 hari Jumat misalnya, wah iki dina Jumat waktune pendek model ben Jumatan wis resik banjuran blopot maning iki 1 Mei. Esuk korbannya 1. Ya, boleh saja atau hari Ahadnya boleh. Hari Seninnya juga boleh. Kalau jemaah Allah Idul Adhanya hari Jumat. Nah, fikih penyembelihan hewan kurban secara syariat Islam dan penanganan daging kurban. Ini sebenarnya 2 materi Bapak Ibu, ada 2 materi fikih penyembelihan dan penanganan daging kurban. Jadi cara ngeleti kepriwe, cara bagi kepriwe, cara memperlakukan daging biar higienis, memisahkan daging dengan tulang, itu ada aturannya Bapak Ibu. Jenengan agar kuliah itu ya pirang SKS gitu. Nah, ini salah satu dari sertifikat kompetensi. Jadi syarat petugas jagal penyembelihan hewan kurban itu diantaranya ini. Yang pertama, beragama Islam dan taat menjalankan syariat Islam. Besok saya akan menyelenggarakan Juleha Banjarnegara itu juru sembelih halal Banjarnegara menyelenggarakan pelatihan Juleha besok di Masjid Asifik. Itu Pucang. Bayar daftar ya kena besok bayar waktu sekat kalau salah. Dan nanti dapat sertifikat jenengan nyuruh bisa nyembelih nang di wilayah Indonesia. Beragama Islam dan taat menjalankan syariat. Jadi juru sembelih halal, tukang jaga orang cukup gagah kuat terus lengannya gede. Orang cukup harus menjalankan syariat Islam. Pokoknya apa? Sholat itu minimal. Minimal itu sholat. Maka saya berapa kali melatih itu para juleha itu. Saya lihat budune kayak apa? Budune kecepak-cepak kayak malah berraung malah terus mari sikil lagi. Banjur tangannya keri lagi patut dicurigai itu sembahyang apa ora ya. Saya kan itu. Jadi saya setiap kali pelatihan saya lihat tata cara wudunya mereka ya. Nek wudune bener, berarti ya salat bener. Nek wudune besok ora urut. Wis salah ki patut dicurigai salate ora genah. Maka saya panggil itu, Mas. Jangan salat betul. Salat, berarti nopo ora? Iku apa? Aduh. Jenengan nang di RP Handi, RP iki waduh, jenengan iki tanggung jawab dunia akhirat tuh. Sertifikatnya orang terpaksa nek jenengan salat rukun. Janji ya, janji tanda tangan ini akan melaksanakan syariat Islam. Ya dakwah kita seperti itu. Jadi juru sembelih halal, juru sembelih itu harus menjalankan syariat Islam. Boleh enggak perempuan menjadi juru sembelih halal? Parang betul Bu? Parang boleh. Nanti saya tunjukkan juru sembelih halal wanita ya. Boleh itu. Yang kedua, paham syariat Islam dan tata cara penyembelihan yang benar.
Jadi nyembelih itu kalau sapi itu 2 jari, 2 atau 3 jari lah di atas jakut, di bawah jakut. Jakut gitu ya. Manik-manik. Jangan di atas jakut. Jadi di bawah manik-manik, kurang lebih 2 jari atau 3 jari lah. Nyembelih nang RPH, tahu tak sembelih ya 3 jari itu diprotes nang bakul daging. Yang suruh pak ini nyembelih ampun kengisuran lah. Lah apa sih lu sih kegawa daging kakean nih. Jadi bakul dagingnya dasnya kan didol. Nah itu satu kepala sapi itu sampai 1.200.000 sampai 1.500.000. Dagingnya gue lumayan loh. Lah ada yang boleh mengisoran nih dagingnya sih kegawa marindas kakean nih. Bakulnya rugi. Diprotes daging syariatnya minimal 2 jari di atas jakun nih. Wah gimana mepet sedikit lah. Jangan rubes banget nih. Bakli pakai. Telah dewasa atau akhir balik. Jadi sembelihan anak-anak itu tidak sah. Senajan anak lanang. Betul. Jadi terhadap berapa ya? Bocah lanang miskin. Dewasa lah sudah menjalankan syariat, sudah sholat. Perempuan pun juga sudah menstruasi. Itu sembelihannya halal. Jadi sembelihan anak-anak itu tidak sah. Dia harus yang sudah akil balik. Berbadan dan berjiwa sehat. Jadi awaknya sehat, rohanine jiwanya juga sehat. Mau kendir kan nyembelih ya sembelih rasa. Mau mabok kan nyembelih. Terampil dan amanah dalam melaksanakan tugas penyembelihan. Diutamakan yang pernah mengikuti juru sembelih halal dan punya sertifikat. Saya punya 2 sertifikat Pak, juru sembelih halal untuk kompetensi juleha. Nah, ini proses sebelum penyembelihan. Siapkan transit atau tempat hewan yang akan dikorbankan. Itu sebaiknya di tempat yang teduh, tenang dan tidak terlalu ramai. Jadi kalau bisa dipisahkan itu dari kerumunan. Karena apa? Ketika nanti hewan dikerumuni banyak orang itu urung disembelih wis stres. Apa maning lagi disembelih kancane disembelih dheweke nang sandinge weruh kancane disembelih engek-engek disembelih anu gobede ketul onenge engek putih mati ngene kewan krungu tangise kewan wis lho kaya ngapa ya nelangsane mati ora baru ki diangkat wala urung tugel ki sebelum panik. Aduh. Perhatikan kesejahteraan hewan, tidak mencampur ternak yang berbeda jenis sapi dengan kambing ataupun domba. Tali ikatan leher tidak terlalu pendek, jadi untuk agar mereka itu nyaman. Jadi apa? Buka tekak nanti loh. Kalau terlalu cekak itu nanti kan bisa tercekik lehernya. Sediakan makan dan minum yang cukup. Jadi setelah hewan dipuasakan selama 1 malam, itu pagi boleh kita beri minum agar menghilangkan dahaga. Periksa kondisi tubuh ternak terutama adalah kesehatannya. Ini biasalah. Istirahatkan, puasakan ini biar hewannya itu lemah. Jadi ora jarah. Jadi ngesuk sapi sebelah ngesuk, ki bengi aja timpani. Aja timpani aja di umbeni. Namun umbeni nek arep disembelih. Ya sekedar untuk memberi minum itu boleh. Biar apa? Supaya dia tidak fisiknya itu tidak kuat banget itu. Karena nek wong ngelih nih mandan loyo nggih. Kalau maning wong ngelih imane bisa dadi ngalih kok. Nah, ini salah satu dari bentuk-bentuk atau merek peso yang recommended. Jadi untuk sapi itu minimal 30 cm Bapak Ibu. Ini 30 cm bawa berapa pisau? Ini pendek paling berapa ini? 29 30-an. Ini murah
Saya beli cuma 350. Tajam ini. Saya dicoba. Jadi untuk mencoba Benar ketajaman itu bisa dengan kertas, bisa dengan plastik atau rambut karena ketika memberi itu ya. Ini juga bisa, ini lebih pendek lagi. Ini pendek, tapi ini mahal. Ini NR695. Ini harganya 1.500.000. Impor dari luar negeri. Ini meskipun pendek tapi tajam sekali. Ini belum biasa ya. Sudah dipakai 10 kali. Biasa paling sekedar dikesek aja. Jadi bedanya peso impor dengan peso produk lokal itu apa? Ketajamannya itu awet. Jadi meskipun untuk motong sapi puluhan itu masih tetap tajam. Ini agar peso produk lokal. Kita ini kayak bakul peso ya. Ya ini bisa agak panjang. Ini saya beli sama Mas Farhan itu Merden. Ini produk lokal. Ini saya beli dulu 450 apa ya. Ini sudah 10 tahun lebih ini. Zamannya Pak Ahmad Badrul Salam masih hidup itu sering dipakai ini. Ini udah puluhan sapi. Ini panjang, jadi kalau panjang itu bisa menggunakan teknik dorong. Jadi kita menyembelih sapi itu ada teknik tarik ya. Ini enggak ya sapi tarik ada yang tarik model. Jadi kalau untuk dorong itu dibutuhkan peso yang memang panjang. Jadi kalau untuk peso-peso yang pendek itu tidak direkomendasikan untuk dorong, tapi lebih untuk tarik. Jadi tarik ya. Ini misalnya gulu sapi gitu. Tarik. Tapi untuk yang kalau mau dorong, saya rekomendasikan pisau-pisau yang panjang. Saya ini produk lokal, tapi sudah masih lumayan tajam juga. Tajam ini berat kok. Aja. Jadi itu habis sekalian, ini salah satu dari ada Tramontina ini Brazil, Victorinox Swiss, Solingen dari Jerman dan macam-macam. Ini fungsinya macam-macam ya Bu. Kalau yang panjang itu untuk memotong, kalau yang kecil pendek-pendek itu untuk memotong daging atau kulit. Yang pendek-pendek ini juga bisa untuk kambing. Cukup dengan kalau kambing kecil ya, kalau kambing besar ya. Ini murah ini 50.000. 60.000. Murah itu untuk nguliti ataupun ya. Jadi ini salah satu dari macam-macam peso dengan fungsinya masing-masing. Nah ini jangan membuat sapi stres. Ini salah satunya apa? Menyembelih di dekat sapi yang lain, sehingga yang melihatnya itu menjadi stres. Wah ini sapi ini bigar, akhirnya apa? Ngamuk, sing ditendang kejengkang maring-maring. Ini sunahnya ya proses penyembelihan. Baringkan ternak menghadap ke arah kiblat, jadi bisa rebah kanan ataupun rebah kiri. Mujur ngidul berarti rebah kiri. Mujur ngalor berarti rebah kanan. Diusahakan madhep kiblat. Naik orang berkiblat ya ora apa-apa, ini sunnah keutamaan. Terus lho sapu gedoro iki ora kurbune ben nganti gobyos iki malah pun di iki biasa dise kiblat lah wis.
Ya tahu gede banget garis dipotong baik. Makanya perlu ada teknik merobohkan nanti yang baik. Pegang ikat keempat ternak dengan kuat, pastikan ikatan betul-betul kuat. Ini saat penyembelihan ya. Kemudian bahasa tasmiyah, salawat, takbir dan khusus ini enggak ada lah. Ya Tuhannya ya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kadang ya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Monggo terus dulur niki disekseni penyembelihane Bapak anu disilakan. Monggo kita sarang-sarang menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Jos. Nah ini kalau memungkinkan ya hadapan kiblat. Nah ini salah satu dari metode untuk merobohkan sapi. Ada metode barley ini yang dikeluhkan sini ya. Jadi ini sapinya didadung tetap ke sini ke tempat itu. Kemudian dikalungkan ke belakang, tarik ke atas, disilangkan, kemudian tarik ke bawah. Nah nanti ini dua tambang ini mau roboh kanan atau roboh kiri. Kalau pengen roboh kanan berarti tali sebelah kanan harus ditarik kuat. Kalau roboh kiri berarti tali sebelah kiri harus ditarik kuat. Ini metode barley. Nah ini boleh seperti ini juga boleh. Ini tetap diikatkan ya. Ditarik sini, kemudian ke atas, ke bawah, tarik lagi ke sini, dikalungkan lagi, tarik lagi. Ini nanti robohnya ke sebelah kanan. Jadi cuma satu kali, yang narik juga cukup satu orang. Nah kira-kira orang kuat ya berdua atau bertiga. Saya biasa merobohkan sapi yang 1 kintal lebih. Itu 1 kintal, 1 ton ya, 1 ton lebih itu dengan hanya 1 tambang. Ada yang narik, yang depan mengencangkan ininya, kemudian yang ada yang mengikatkan talinya. Begitu wis gobrok wis rubuh legeser, tinggal ditarik talinya. Nah ini yang tadi metode kedua ya. Nah, ini kalau kambing itu tinggal disilangkan. Jadi kaki depan dengan kaki kiri belakang. Prakteknya pilih ya, nah videonya ngomong-ngomong. Itu tinggal ditarik dipopong ditabrak kayak. Ini kalau ada pedus cilik ya harus gede lah. Pedus gede bigar jelas. Saya praktek berapa kali pedus kecil saya gembel panas, tapi harus pedus gede tetap bigar. Sebenarnya gampang. Teori ini tuh ya. Nah, haruskah tukang sembelih itu laki-laki? Boleh seorang wanita menyembelih hewan kurban. Boleh. Yang penting memenuhi syarat. Dia menjalankan syariat, punya kompetensi, dia memang cakap untuk menyembelih. Melakukan proses penyembelihan secara benar. Ini minimal 2 lah ya. Dua ini terputus. Saluran nafas dan saluran makanan. Ijdain. Kalau 3 sempurna. Jadi saluran nafas, saluran makanan, dan pembuluh darah. Ini pasti kalau 3 saluran ini terpotong, paling 5 menit, 7 menit dah mati. Nah, agar matinya suwe, patut dicurigai penyembelihannya tidak sempurna. Mungkin ada urat yang tidak terpotong. Kenapa? Karena tidak kompeten, tidak punya kemampuan. Mungkin juga gobede ketul, ladingnya orang landeng. Nah, jadi 3 saluran, saluran darah, saluran makan, dan saluran pernapasan. Nah ini saluran makanan, ini pernapasan, ini darah. Ini kalau dilihat dari dalamnya. Nah ini nanti. Baik, kita lihat yang tata cara penyembelihannya dulu, videonya ada.
Monggo barangkali tunjukannya di samping. Monggo kopi. Oh kopi, masya Allah. Badetaken monggo, badetaken monggo. Tanya dan jawab. Ini bisa dilihat di salah satu dari cara nah ini metode tarik ya. Jadi dari bawah ke atas. Ini ada berapa metode? Ini dari depan. Kesuanya apa? Nah ini yang tarik. Tarik itu dari bawah. Jadi kurang lebih dari ini apa? Telinga itu 4 jari. 4 jari di bawah. Nah, tarik. Ini satu ini yang perempuan kayaknya. Oh iya sama ya. Saya lihat yang baik.
Jadi tipnya sapi dipuasakan kurang lebih 12 jam supaya sapi tidak stres, panik dan mengamuk ketika dibawa ke arena penyembelihan. Suasana hening, tenang, jangan hiruk-pikuk. Untuk mengurangi sakit ketika roboh, tempat jatuhnya sapi diberi alas atau jerami rumput daun-daun. Tali-tali di barangkali ada yang sudah lapuk diganti. Jangan sampai ketika ditarik talinya putus. Gunakan tali yang warna gelap, hijau ataupun yang lainnya. Jangan warna merah ataupun yang menyala. Ini perlakuan kita yang ma'ruf. Apabila membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Menyembelih baik dalam penyembelihan, dan hendaklah salah seorang antara kalian memejamkan pisaunya dan menyenangkan hewan kurbannya. Baik, kita lihat bagaimana tata cara video untuk merobohkan sapi. Kita lihat yang ini nih. Ini sebenarnya ada soundnya, tapi enggak. Cara merebahkan hewan kurban dengan cepat dan mudah. Ini sapi besar ya. Nah, ini. Nah, ini yang tadi metode Barley ya. Nah, tarik ke bawah, kemudian tidak usah disimpul, tinggal disilangkan saja, tarik ke bawah lagi. Ini menurut saya metode yang paling mudah. Cukup yang narik 1-2 orang dan pasti akan terjatuh. Kita lihat. Nah, itu. Sapi tidak terlalu stres dan rileks sambil dipupuk atau dilus-lus. Nah, tarik set. Kalau sudah tarik seperti ini, yang narik tali jangan sampai melepas, dia tetap kencang gitu. Nah, kalau pengen roboh ke kanan, berarti talinya di sebelah kanan. Kalau pengen roboh kiri, talinya sebelah kiri. Ini tinggal kakinya diikat, nanti sudah tinggal dieksekusi. Nah, seperti itu. Ini talinya jangan sampai dilepas. Karena kalau yang dilepas, sapinya bigar, dia akan berdiri lagi. Jadi kuncinya di sini. Nah, selanjutnya tinggal di potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jam 9 lebih, gimana Pak? Biasanya jam 9 kok diprotes jam 9. Ini yang metode lain ya, yang disilakan. Tapi kalau saya merekomendasikan tadi yang ini, kalau mau ditarik ini, kalau jatuh ke kanan berarti tali yang sebelah kanan yang ditarik lebih kencang. Kalau pengen jatuh kiri berarti tali yang sebelah kiri ditarik lebih kencang. Nah, kita lihat. Sambil dilus-lus. Ini lebih melibatkan banyak orang dan banyak tali. Nah, dia pasti akan dobrok langsung. Jadi tidak perlu diserimpung. Cukup hanya satu tali diikatkan, dia akan jatuh.
mencari yang algojo perempuan. Ini yang perlu diwaspadai ini. Yang pangapunten ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah ya. Karena tidak punya kompetensi, pesone kedul. Mungkin bisa terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita. Nah ini juga hati-hati ya, tangan kita, tuh. Jadi pentingnya untuk algojo itu memakai sarung tangan khususnya yang metode dorong. Karena ketika dorong itu biasanya tangan kanan, ya, saya sarung tangannya lupa. Jadi metode dorong biasanya tangan kanan di ujung kayak gini, okay? Nah, tanpa sadar karena refleks kadang pegang kayak gini. Begitu dia cuci tangan, kok darahnya kok nggak bersih-bersih. Ternyata tangannya sudah, birijinya sudah putus. Itu bahaya sekali. Makanya perlu sarung tangan yang anti sayat. Ya. Saya beli 125 sudah cukup bagus itu. Ya, belum ada sih main lah. Angger jagal tahunan diperintah honore 1.000 ya. Aja sing larang-larang 1.000 bae. Ini lagi juga. Ini pengalaman. Ini hati-hati, Pak. Nah ini. Kalau sudah seperti ini, coba ganti pesan. Ini kan kasihan. Nah ini perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kepala ini degluk kayak gini. Maka penting sekali yang pegang kepala itu harus didengar, pokoknya pantang. Semakin mantang, semakin bagus. Saya pernah pengalaman itu di Pucung Beduk. Petir itu waktu saya menyembelih sana, itu yang pegang itu nggak kuat. Akhirnya kok nyepet kayak gini. Untung saya itu pesonya panjang. Jadi begitu saya tarik ke atas, langsung wah. Karena kejepit. Kalau peso kecil, kejepit ya sudah itu, dia nggak bisa gerak apa-apa itu, karena jepit kayak gini. Tapi begitu peso panjang, tarik langsung. Bagi kuncinya apa? Lehernya harus ditarik kenceng gitu. Jangan sampai dengkluk. Harus itu kunci utama. Ya setajam-tajamnya pisau kalau tekniknya nggak bagus itu juga nanti akan error. Nah ini pengalaman lagi. Nah itu pesonya patah. Nah jadi ketika kita menjadi algojo itu tidak cukup hanya dengan satu peso, harus punya cadangan. Ngawekani mbok nanti kayak gini. Jadi begitu taca peso dinggo tahunan. Begitu sekali tinggal jebule wis lemah. Akhirnya apa begitu? Kiranya lepas apa nih? Gagalnya. Kalau yang model gini sih full tank. Jadi sampai ke belakang baut aman. Kalau sampai lepas itu, nah boleh nggak kita mencari 2 pisau untuk satu kali eksekusi? Hukumnya boleh. Kalau kondisi memang darurat.
Tidak membatalkan penyembelihan. Penyembelihan tetap sah dan halal. Ini mulai al-gujwatun dia. Al-gujwatun. Nah ini nih, saya lihat yang perempuan mana? Yang cewek. Juleha, Sri Kandi Juleha. Nah kita lihat ini. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini cewek ini ibu, nah, perempuan bisa menjadi juleha. Mending tegel. Ini banyak sekali metode-metode ya, kita lihat nih saya. Ini kombinasi dari metode apa? Tarik, dorong, dan tarik juga dorong bisa. Ini teman saya Mas Agung, ini dari Banjarnegara. Beliau termasuk ke juru sembelih profesional. Nah ini tarik, Bismillahirrahmanirrahim. Pesonya kecil, itu sapinya 3 ton Pak. Oh tarik, set. Ini dari depan, dorong, tarik. Nah, ini dari depan. Jadi kuncinya apa? Leher harus, kepala harus didengangkan. Kalau dengkluk, ngalamat gitu, pasti akan susah. Jadi apa? Skillnya harus punya, pesonya juga harus tajam loh. Peso ngotol lah, pinter-pinternya juleha, pesonya kedel ya. Mas videonya gawe TikTok pengajian. Mas, ki anak lanang nyong ki. Di video ya. Kamu naik sini, Fit. Ini kan pengajiannya wis merah mama. Rampung jalan pertama. Zaman teknologi informasi ini kan menjadi alat dakwah. Nanti Habib fotonya ke saya, Bapak nanti, terus juga nanti ke Jawa. Nanti kalau Bapak sudah selesai, nanti ke Jawa. Iya Bapak dulu, satu Bapak dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya penyembelihan halal, syariat penyembelihan halal itu adalah sangat dianjurkan sebagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik penyembelihan adalah setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya gerak. Tapi kalau pisaunya tidak tajam, penyembelihannya menjadi tidak sempurna. Bagaimana kita mengetahui pisau itu tajam? Bisa kita lihat melalui atau bisa kita cek melalui kertas ataupun plastik. Kalau sudah seperti ini, insya Allah dijamin pisaunya tajam. Kalau pisaunya tidak tajam, nanti penyembelihannya tidak sunnah, bahkan tidak sempurna. Karena yang disembelih nanti menjadi bermain biola, engek, tidak pernah
rampung. Jadi inilah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pintar saja tidak cukup, harus punya skill kemampuan juga dalam praktek penyembelihan halal. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan waktunya. Ini waktunya sudah 9:30. Nanti kita lanjutkan kalau memang perlu materi satu lagi nanti tentang penanganan daging korban untuk edisi selanjutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dan sampai ketemu di lain waktu kesempatan. Tetap semangat, thalabul ilmi. Saya juga belajar, mari kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan saling berbagi manfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu Bapak. Alhamdulillah Bapak Ibu, materi yang sangat menarik dan insya Allah nanti kelanjutannya di pekan kelima, karena pekan ke 2, 3, 4 sudah ada jadwalnya. Nah yang pekan kelima insya Allah nanti kita lanjutkan lagi yang mudah-mudahan pas waktunya juga luang. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.